Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pelajaran ekonomi kelas 11 pada semester genap. Di pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang materi perpajakan dengan materi pokok pengertian pajak, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Tapi seperti biasa, sebelum Bapak mulai materi ini, silahkan kalian persiapkan buku dan alat tulis, karena di akhir video akan ada tugas mandiri yang harus dikerjakan. Silahkan simak dengan baik materi yang Bapak sampaikan, agar kalian tidak menerima informasi secara setengah-setengah. Tujuannya supaya informasi yang Bapak sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Secara ekonomis, ada asumsi bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat umum harusnya diimbangi dengan penerimaan barang atau jasa maupun fasilitas. Asumsi ini secara tidak langsung berlaku bagi pajak. Pajak mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam mekanisme pembayaran pajak, dana terlebih dahulu masuk dalam proses anggaran atau budgeter yang akan didistribusikan dan digunakan untuk pengadaan maupun penyediaan barang atau jasa publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ada beberapa pengertian pajak, diantaranya adalah sebagai berikut. Menurut Profesor Dr. Rohmat Sumitro dalam Zain 2009, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Sedangkan surplusnya digunakan untuk investasi pada barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan. Yang kedua, menurut Profesor Dr. PJA Adriani dalam Zain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan umum atau undang-undang, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. C. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, iuran wajib pajak yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Yang kedua, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Yang ketiga, sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. Yang keempat, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Yang kelima, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Dengan kata lain, pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara dengan didasarkan pada norma-norma hukum atau undang-undang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dengan tidak langsung mendapatkan balas jasa. Baik, sebelum Bapak lanjutkan materinya, Bapak akan memberikan 2 pertanyaan terlebih dahulu yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa pengertian pajak menurut kalian? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan wajib pajak? Silakan ditulis jawabannya pada buku catatan. Oke, kita lanjut. Yang B, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Yang pertama, fungsi pajak.
Pajak mempunyai peran yang cukup besar dalam kehidupan bangsa. Ada beberapa fungsi pajak, diantaranya adalah sebagai berikut. A. Fungsi budgeter atau budgeter pajak. Fungsi budgeter disebut fungsi utama atau fungsi fiskal atau fiscal function, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Di sini, pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar. Fungsi budgeter pajak memegang peranan sangat penting di Indonesia karena sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan APBN, itulah sebabnya data penerimaan pajak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. B. Fungsi alat pengatur atau reguleren. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk atas keinginan impor komoditas tertentu. Sebaliknya, pembebasan pajak ekspor merupakan salah satu contoh peran pajak pada kegiatan ekonomi. Dengan pembebasan pajak ekspor, barang-barang Indonesia di luar negeri semakin kompetitif dan sekaligus menggairahkan perusahaan ekspor. C. Fungsi alat penjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Sebagian barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah. Upaya tersebut dilakukan untuk meredam impor barang mewah yang kontribusi terhadap defisit neraca perdagangan. D. Fungsi sarana retribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Yang kedua, manfaat pajak. Kita tentu merasakan manfaat yang sangat besar dari adanya jalan raya. Pembangunan jalan raya ini memiliki hubungan erat dengan pajak karena berkat dana dari pajak. Pembangunan jalan raya dapat dilaksanakan. Selain itu, apabila kita pernah melihat atau berkunjung ke kawasan Monumen Nasional atau Monas di Jakarta, kita akan merasakan manfaat dari pajak. Monas dibangun melalui dana dari pajak dan dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang berkunjung ke sana. Pajak memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat dan pembangunan Indonesia. Melalui pajak yang kita bayar, pemerintah akan memiliki pendanaan untuk membiayai berbagai pembangunan fisik, menggaji pegawai negeri, bahkan membantu korban bencana alam. Jika kita melihat pendapatan negara, penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2016 menyebutkan bahwa jumlah penerimaan pajak yang mencapai 84,9% dari total pendapatan negara. Penerimaan dari pajak tersebut juga termasuk mendorong pembangunan pendidikan. Jika kita melihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, diperoleh angka 20% dari total belanja negara digunakan untuk pendidikan. Dana dari bantuan tersebut digunakan antara lain untuk menunjang program bantuan operasional sekolah atau BOS, pembangunan sekolah-sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas rusak, memberikan beasiswa prestasi bagi siswa dan mahasiswa,
serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Selain manfaat pajak bagi pendidikan, manfaat lain dari pajak adalah sebagai berikut. A. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur. B. Dana alokasi umum. C. Pemilihan umum. D. Penegakan hukum. E. Subsidi pangan. F. Subsidi BBM. G. Pelayanan kesehatan. H. Pertahanan keamanan atau HANKAM. I. Pelestarian lingkungan hidup. J. Penanggulangan bencana. K. Pelestarian budaya. L. Transportasi massal. Dan M. Menyediakan biaya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat atau yang lebih dikenal dengan subsidi listrik. Yang ketiga, tarif pajak. Besar kecilnya pajak yang dibayar wajib pajak dalam banyak hal tergantung dari tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak dapat dihitung dengan 4 tarif, yaitu tarif proporsional, progresif, degresif, dan tarif tetap. Tarif proporsional adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Jika penghasilan kecil, jumlah pajak kecil. Sebaliknya, jika penghasilan besar, jumlah pajaknya juga besar. Selanjutnya, tarif progresif. Penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin besar pula. Selanjutnya, tarif degresif. Tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Jika pendapatan semakin besar, tarif pajak menjadi semakin kecil. Yang terakhir, tarif tetap. Besarnya pajak dikenakan jumlah tetap dengan jumlah rupiah tertentu. Jumlah pajak tetap berapapun jumlah pendapatan. Oke, untuk materi pertemuan kali ini Bapak cukupkan karena keterbatasan waktu di dalam video ini. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jelaskan arti dari pajak berfungsi sebagai alat penjaga stabilitas. Silahkan jawaban ditulis di buku catatan disatukan dengan jawaban nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu, kalian foto dan kirimkan ke grup GCR. Baik, sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kondisi. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.